Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Rian Adila, Rizal Adi Pangestu, dan Aditya Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko dana pensiun. Penerapan manajemen risiko dana pensiun. Penerapan manajemen risiko dana pensiun paling sedikit harus mencakup berikut ini. Yang pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dana pensiun. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 POJK 05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB, OJK telah menetapkan bahwa dana pensiun wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko strategis, risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dana pensiun. Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di dana pensiun. Direksi dan dewan komisaris harus bisa mengembangkan budaya manajemen risiko di dana pensiun dan memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko efektif dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja. Direksi dan dewan komisaris harus bisa memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Selanjutnya, kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Yang pertama, menyusun strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, menyusun, menetapkan, dan menginikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memonitor risiko. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan. Yang keempat, mengevaluasi dan menginikan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko paling sedikit sekali dalam 1 tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering. Yang kelima, mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko dana pensiun. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi manajemen risiko. Yang kedelapan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh dana pensiun kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam 6 bulan. Yang kesembilan, memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan risiko pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan pendiri apabila diperlukan secara berkala. Yang kesepuluh, memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha dana pensiun yang ditemukan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. Yang ke-11, mengembangkan budaya manajemen risiko, termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang ke-12, memastikan kecukupan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Dan yang ke-13, memastikan fungsi manajemen risiko telah diterapkan independen dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan fungsi pengendalian internal dan serta memastikan penerapan manajemen risiko bebas benturan kepentingan antar fungsi. Dan yang terakhir, memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha dana pensiun telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang pertama, menyetujui kebijakan manajemen risiko. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan. Yang ketiga, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Yang keempat, memastikan kebijakan dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membentuk komite pemantau risiko dalam
membantu Dewan Komisaris membantu melaksanakan manajemen risiko. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direksi Dana Pensiun harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Direksi harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional, fungsi manajemen risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya, organisasi manajemen risiko. Dalam rangka penerapan manajemen risiko efektif, maka direksi harus menetapkan struktur organisasi yang disusun disertai kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dana pensiun. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi manajemen risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dana pensiun. Dana pensiun harus memiliki komite manajemen risiko dan fungsi manajemen yang independen. Kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik dana pensiun yang sehat. Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki dana pensiun harus didukung oleh kecukupan dukungan dana, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Sumber daya manusia atau SDM. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direksi Dana Pensiun harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Direksi harus memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional, fungsi manajemen risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya, organisasi manajemen risiko. Dalam rangka penerapan manajemen risiko efektif, maka direksi harus menetapkan struktur organisasi yang disusun disertai kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha dana pensiun. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dan fungsi manajemen risiko independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dana pensiun. Dana pensiun harus memiliki komite manajemen risiko dan fungsi manajemen yang independen. Kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko yang dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas atau praktik dana pensiun yang sehat. Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki dana pensiun harus didukung oleh kecukupan dukungan dana, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Strategi manajemen risiko. Dana pensiun harus merumuskan strategi manajemen risiko sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan exposure risiko dana pensiun dikelola secara terkendali sesuai dengan perundang-undangan. Risk appetite dan toleransi risiko. Risk appetite merupakan tingkat risiko yang akan diambil dana pensiun dalam rangka mencapai sasaran dana pensiun. Risk appetite tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis dana pensiun yang dituangkan dalam rencana bisnis dana pensiun dan ditetapkan dalam bentuk penetapan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite statement. Risk appetite dapat berupa jenis risiko dan atau karakteristik risiko yang dapat diterima oleh dana pensiun. Sedangkan toleransi risiko adalah batas maksimum tingkat risiko dan jumlah risiko yang ditetapkan oleh dana pensiun. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari risk appetite.
Toleransi risiko dapat berupa batasan kuantitatif dan atau kualitatif. Kebijakan manajemen risiko. Yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha dana pensiun yang didasarkan atas hasil analisis dana pensiun terhadap risiko inheren pada setiap kegiatan usaha dana pensiun yang telah dan akan dilakukan dana pensiun. Yang kedua, metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada setiap kegiatan usaha dana pensiun. Yang ketiga, risk appetite, risk tolerance, dan limit risiko. Yang keempat, penetapan peringkat profil risiko. Yang kelima, struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, komite-komite, fungsi manajemen risiko, fungsi bisnis dan operasional, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya. Yang keenam, kebijakan rencana kelangsungan usaha atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk. Yang ketujuh, penetapan sistem pengendalian internal. Dan yang ke-8, pengembangan manfaat pensiun serta manajemen aset dan liabilitas yang secara jelas menjabarkan penentuan sifat aset dan liabilitas, peran dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas, dan hubungan antara pengembangan kegiatan usaha, penilaian, dan manajemen investasi. Selanjutnya, limit. Dana pensiun harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi dana pensiun secara keseluruhan. Penetapan limit risiko paling sedikit mencakup akuntabilitas dan jenjang delegasi, wewenang yang jelas, pelaksanaan review terhadap penetapan limit secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan, dan perkembangan dana pensiun, dan dokumentasi penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan review dan jejak audit. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas dana pensiun, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Pengukuran risiko dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha dana pensiun. Efektivitas penerapan manajemen risiko juga perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi risiko. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian risiko. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu dana pensiun dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan dana pensiun terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan penetapan aspek kehati-hatian. Penerapan manajemen risiko dana pensiun untuk masing-masing risiko. Risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dana atau pelaksanaan suatu keputusan strategi, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Proses manajemen risiko strategis dana pensiun ada 5. Yang pertama itu identifikasi risiko strategis. Dana pensiun harus mengidentifikasi dan memantau usahakan defisiasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategis usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha dana pensiun. Dan yang kedua itu pengukuran risiko strategis. Dalam mengukur risiko strategis dapat digunakan indikator atau parameter berupa kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis, dana pensiun di industri, dana pensiun, dan pencapaian rencana bisnis. Pengendalian risiko strategis. Dana pensiun harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis, dan respon dana pensiun terhadap perubahan eksternal untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan defisiasi atau penyimpangan yang signifikan kepada pengurus. Yang keempat, pemantauan risiko strategis. Dana pensiun harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan perkembangan implementasi
strategi secara berkala. Dan yang kelima, sistem informasi manajemen risiko bagi risiko strategis. Dana pensiun harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategi dan dilakukan review secara berkala. Risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dana pensiun. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal yang termasuk sistem informasi yang digunakan dana pensiun. Proses manajemen risiko operasional. Yang pertama, identifikasi risiko operasional, kegagalan dan kesalahan sistem. Yang kedua, kelemahan sistem teknologi informasi. Yang ketiga, kegagalan hubungan dengan peserta pensiun dan pihak yang berhak. Keempat, kesalahan perhitungan akuntansi. Kelima, kesalahan penetapan asumsi aktuaria. Yang keenam, penutupan dan kesalahan penyelesaian pembayaran manfaat. Dan yang ketujuh, kekurangan. Kelapan, rekayasa dan akuntansi. Kesalahan. Dan yang kesembilan, kesalahan klasifikasi pencatatan. Pengukuran risiko operasional. Mengukur risiko operasional antara lain dapat menggunakan indikator parameter berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha dana pensiun, SDM, infrastruktur, dan sistem teknologi informasi, kecurangan, gangguan terhadap dana pensiun, dan penggunaan jasa pihak ketiga. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional dalam hal dana pensiun ini mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi. Dana pensiun harus memastikan tingkat keamanan dan pemrosesan data elektrik. Pemantauan risiko. Pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap risiko exposure risiko operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko operasional. Yang pertama, profil risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Yang kedua, hasil dari berbagai metode pengukuran risiko operasional dan tren serta ringkasan dari temuan fungsi audit internal. Yang ketiga, laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tidak dioptimalkan. Yang keempat, laporan penyimpangan prosedur. Yang kelima, laporan kejadian apabila menemukan praktik yang dilakukan oleh penyediaan jasa pihak ketiga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. Yang keenam, laporan kejadian kecurangan, misalnya dalam bentuk whistleblowing system. Dan yang ketujuh, rekomendasi fungsi manajemen risiko atas review yang dilakukan terhadap penilaian risiko operasional dana pensiun. Risiko kredit adalah risiko kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada dana pensiun, termasuk risiko kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi atau risiko konsentrasi investasi. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas pengelolaan investasi dana pensiun tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada dana pensiun. Proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko kredit. Identifikasi risiko kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio investasi. Mengidentifikasikan risiko kredit dengan exposure risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan. Pengukuran risiko kredit yang pertama itu komposisi portofolio piutang investasi dan tingkat konsentrasi. Yang kedua, komposisi piutang hasil investasi. Yang ketiga, strategis investasi. Yang keempat, kualitas piutang investasi. Dan yang kelima, faktor eksternal. Pengendalian risiko kredit. Dana pensiun harus memastikan bahwa fungsi pengelolaan dana atau investasi dan fungsinya yang terkait dengan aktivitas pengelolaan dana atau investasi yang telah berfungsi secara memadai dan exposure risiko kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian.
Pemantauan risiko kredit. Dalam pelaksanaan pemantauan exposure risiko kredit, fungsi manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala atau sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan, termasuk faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada komite manajemen risiko pengurus. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko kredit. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasikan strategi mitigasi risiko kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, lindung nilai, dan sekuritas aset. Resiko pasar. Resiko pasar merupakan suatu posisi aset, liabilitas, dan ekuitas akibat perubahan dari kondisi pasar. Nah, tujuan utamanya dalam memiliki resiko pasar yaitu untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar, aset, dan pendanaan dan pensiun. Nah, berikutnya adalah proses manajemen risiko pasar bagi dana pensiun. Yang pertama, identifikasi risiko pasar. Dana pensiun bisa diidentifikasi sesuai dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas pengelolaan dana investasi dan meliputi risiko suku bunga, nilai tukar, dan ekuitas. Yang kedua yaitu pengukuran risiko pasar. Itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar. Yang kedua, volume dan komposisi portofolio aset yang memiliki exposure risiko pasar. Yang ketiga, volume kompensasi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar. Dan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang pengendalian risiko pasar, di mana dana pensiun harus diambil langkah-langkah pengendalian risikonya, termasuk dalam pencegahan terjadinya kerugian pasar yang lebih besar. Dalam hal ini, surat berharga obligasi terdaftar yang diperdagangkan itu merupakan sebuah aset yang perlu dikendalikan guna untuk meminimalkan resiko pasar bagi dana pensiun. Seperti itu. Pemantauan risiko pasar. Dana pensiun harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tidak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampungan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal dana pensiun. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko untuk risiko pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif exposure risiko dan memantau perubahan faktor pasar atau suku bunga, nilai tukar, dan harga ekuitas secara real-time basis. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan dana pensiun untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset lancar berkualitas tinggi yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dana pensiun. Proses manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi risiko likuiditas. Dalam mengidentifikasikan risiko likuiditas, dana pensiun harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber risiko likuiditas, seperti seluruh aktivitas dana pensiun yang mempengaruhi posisi aset dan liabilitas. Pengukuran risiko likuiditas. Yang pertama, komposisi aset dan liabilitas jangka pendek. Yang kedua, konsentrasi aset dan liabilitas. Yang ketiga, pengelolaan arus kas. Yang keempat, kerentanan pada kebutuhan pendanaan. Dan yang kelima, akses pada sumber pendanaan. Pengendalian risiko likuiditas. Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengendalian posisi likuiditas, dan risiko likuiditas berkala, pengelolaan aset lancar yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan melalui iuran tambahan bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Pemantauan risiko likuiditas. Pemantauan risiko likuiditas yang dilakukan harus memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas dana pensiun. Sistem informasi manajemen risiko bagi risiko likuiditas. Dana pensiun harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai dan andal untuk melaksanakan proses identifikasi,
pengukuran, pengendalian, dan pemantauan serta pelaporan exposure, resiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan. Risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek hukum. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerjasama, dan proses litigasi. Proses kepatuhan. Proses kepatuhan adalah risiko akibat dana pensiun tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku dan dana pensiun yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangkuan kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap dana pensiun. Tujuan utama untuk manajemen risiko untuk risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat risiko reputasi dana pensiun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.